Dari Klender Baru kita menuju ke Cikarang. Perjalanannya kurang lebih 1 jam dan harganya cuma 3.000. Sesampainya di Cikarang, kita pindah kereta menuju kereta lokal ekonomi yang sudah kita pesan 1 hari sebelum berangkat. Harganya cuma 4.000 dan di sini kita tidak ada yang namanya nomor bangku. Jadi siapa cepat dia dapat. Perjalanan menuju Purwakarta itu kurang lebih 1 jam 35 menit. Sampai di Purwakarta kita jam 9:43 menit dan ini kita lagi nyari pintu keluar untuk menuju destinasi kita yang pertama, yaitu Museum Balai Panyawangan Diorama Purwakarta. Posisinya benar-benar ada di sebelah kiri dari stasiun dan ini masuknya gratis ya. Di sini ada sejarah Sunda, ada sejarah Purwakarta, dan ini Sensei lagi nyobain mengayuh sepeda dengan cinta. Di sini juga kita sempat ada sesi foto sama Kang Deddy. Setelah kita puas keliling-keliling, kita mau lanjut ke destinasi yang kedua, yaitu Museum Diorama Balai Panyawangan Diorama Nusantara yang jaraknya itu cuma 100 meter dari posisi museum yang pertama. Kalau yang ini isinya tentang sejarah-sejarah nasional kayak zaman-zaman purba, masa-masa kerajaan Nusantara dan lain-lain. Jadi ini lebih ke nasional ya. Kemudian di sini ada Sensei ceritanya mau naik itu tuh tapi nggak kebagian sama anak kecil. Di sebelah museum ada Taman Baca Drupadi. Kita baca dulu di sini. Ini sama aja kayak perpus pada umumnya. Kita di sini sampai zuhur. Setelah zuhur kita lanjut perjalanan menuju ke Hutan Jati Cafe dan Gelato. Dari awal pintu masuk kita udah disajiin sama pohon-pohon yang tinggi ya. Di sini walaupun tengah hari bolong, panas, tapi suasananya tuh nggak panas, adem banget. Di sini ada 2 tempat, ada indoor sama outdoor. Nah ini kita lagi milih-milih menu, terus kita pesan untuk makanan. Di sini pembayarannya cuman bisa QRIS atau debit aja ya. Nggak pakai lama, makanan yang kita pesan udah nyampe, pelayanannya cepet banget. Ini adalah menu yang kita pesan. Menu pertama yang mau kita cobain adalah claypot ayam jamur. Ini luar biasa sekali panasnya. Kalau kamu bisa lihat di kamera itu sebenarnya ada asap-asap yang keluar. Nih pas mau makan bilangnya, kata Sensei, panas itu besi pak, panas. Ya tapi kalau nungguin adem kapan selesainya ini? Ini ada kali ngaduk-ngaduk ini tuh kurang lebih selama 15 menit kerjanya ngaduk-ngaduk doang tuh. Kalau kamu lihat itu asapnya tuh bener-bener luar biasa. Kalau langsung dimakan yang ada lidah kita melepuh dan jadi baal. Rasanya ya biasa aja sih, nggak yang enak banget, nggak yang nggak enak banget. Ini lebih ke nasinya tuh lembek banget pokoknya. Akhirnya setelah 15 menit ngaduk dan 15 menit makan, selesai juga ini makannya. Dan dia masih banyak padahal dia duluan yang mulai. Terus kita lanjut nyobain menu yang kedua, yaitu adalah onion ring. Rasanya ya enak aja, tidak menemukan yang spesial. Terus kita tutup dengan minum guava juice. Rasanya juga ya biasa sih, jus pada umumnya, nothing special. Semuanya enak lah pokoknya intinya. Terus kita juga beli gelato, harganya 30.000 sudah 35 sama teks. Nah ini kita nyari suasana yang berbeda. Di ujung sana ada toilet dan musola. Tempatnya benar-benar nyaman dan ya ini kalau malam minggu kayaknya bakalan rame banget ya, karena kita di hari biasa dan siang-siang jadi kelihatannya sepi. Ini juga ada taman bermain buat anak-anak. Selesai makan dan sholat asar, kita lanjut ke Taman Air Mancur Sri Baduga. Ini karena kita nggak tahu posisi masuknya ini kemana, jadi kita cuma ngiterin pinggirannya aja. Habis itu karena udah nggak ada destinasi selanjutnya, kita balik ke stasiun. Karena kereta kita adanya jam 6:05, itu artinya kita harus sholat maghrib dulu. Nah ini posisinya udah sepi, padahal tadi banyak banget yang nungguin kereta. Begitu kita masuk, jeng-jeng, kita nggak dapet kursi guys. Jadilah kita berdiri di depan toilet. Kurang lebih selama hampir 1 jam, kurang lebih 58 menit kita berdiri, kita nyari bangku posisi yang kosong ada di mana, dan akhirnya setelah 58 menit kita dapat duduk.
Bayangin, hampir setengah perjalanan kita itu kita pakai buat berdiri. Sampai di Cikarang, kita keluar menuju stasiun Cikarang. Ini keluar bener-bener lari lagi karena kita nggak mau padet-padetan. Nah begitu sampai ternyata keretanya belum ada. Jadi ini kita tungguin dulu dan berharap semoga kita dapat tempat duduk. Setelah nyampe, alhamdulillah dapet tempat duduk. Lumayan, perjalanan 1 jam kita bisa duduk. Yang satu ketiduran, yang satu asik baca chat. Akhirnya kita kelewatan 1 stasiun dong guys. Nyampe kita jam 9 kurang masih di Buaran. Untung keretanya cepet dan akhirnya kita bisa jam 9 pas.